By the way, maaf kalau sepanjang video lampunya keredup karena gue record ini modal niat cuy. Listrik di tempat gue lagi padam. Gue udah niat mau record malam ini, mau syuting, mau bikin konten malam ini, malah listriknya mati cuy ya. Jadi ini cuma pakai senter doang, gua bungkus sama plastik Indomaret. Peralatan juga belum lengkap ya, masih pemula ya. Jadi dari itu, untuk lu kalau mau ngedukung gua untuk menjadi creator di YouTube ini, untuk menyajikan cerita-cerita menarik yang terupdate, yang terbaru, yang terunik, yang ada di seluruh jagat raya alam semesta ini, silahkan subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Subscribe dulu kuy. Halo guys. Pada malam hari ini pada malam hari ini saya ingin menceritakan cerita yang horor ya. Cerita yang sangat-sangat menyeramkan bagi kaum lelaki. Hal ini ya membuat lelaki itu takut ya. Hal inilah yang ditakutkan seorang laki-laki terhadap pacarnya ya. Karena banyak sekali di TikTok saya melihat, inilah alasannya mengapa saya melarang pacar saya untuk bergaul bebas dengan laki-laki lain ya. Mana ada laki-laki yang terima gitu ya pacarnya itu teman sama banyak laki-laki lain ya. Karena ya memang betul kata seorang TikTokers yang satu ini ya, kita melarang itu karena kita tahu apa yang ada dalam otak laki-laki ketika berteman dengan perempuan. Apalagi laki-laki lain itu berjumlah dalam jumlah yang banyak ya. Sudah banyak kasus yang tercatat, sudah banyak faktanya. Enggak. Perempuan itu berteman sama laki-laki itu enak kok. Kita itu dijagain seperti seorang ratu. Benar sekali. Kayak ratu semut ya. Jangan seneng dulu, ratu semut itu fungsinya apa dulu berdasar betina. Jadi ratu semut itu fungsinya itu adalah untuk beranak dan bertelur, yang artinya satu ratu semut itu digengbeng oleh ribuan, puluhan, mungkin sepaling sedikitnya ratusan dalam satu sarangan semut itu ngentot sama ratu semut itu cuy. Bayangin, ada ribuan semut ngentot sama satu ratu aja. Jadi itu yang lu maksud ratu ya? Ya kali, kalau semut mah digengbeng ribuan anggotanya, dia santai-santai aja, biasa-biasa aja bertelur ya kan. Walaupun dia dijagain, jadi gengbeng, pelampias nafsu semut-semut yang ribuan tadi. Lah manusia digengbeng 11 orang aja tewas cuy ya. Dan ada satu kejadian cuy ya, di HSU Hilir Sungai Utara. Itu kejadiannya waduh sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak masuk akal sekali cuy. Dimana satu gadis ya, berusia masih di bawah umur sekali, masih 16 tahun cuy, digilir oleh 17 orang laki-laki cuy. Bayangin ya. Pasti kondisi goanya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Gimana coba ya, gimana? Gue penasaran dengan gadis-gadis yang seperti ini ya. Apalagi sudah terkenal viral kan saat ini. Seperti apa coba calon suaminya kelak? Pasti malu lah ya. Pasti sulit sekali laki-laki lain untuk menerima dia apa adanya. Kalau udah kayak gitu sulit banget cuy. Sulit banget, udah sulit. Andainya pun memang benar-benar ada yang bisa menerima dia apa adanya. Ya, dikit-dikit kalau bertengkar itu mulu mungkin yang bakal dibahas. Dan pada akhirnya derajat ente yang awalnya perempuan itu harus dibujuk, dirayu oleh laki-laki, harus dimanja oleh laki-laki, dan sekarang akan tertukar cuy. Karena lu udah kayak gitu keadaannya, laki-laki udah sulit menerima lu. Ini kebalik, perempuan ini lagi yang membujuk, rayu, memelas, meminta kasihan oleh suaminya atau pasangannya kelak cuy. Karena dia sadar diri, dia introspeksi diri bahwa dia udah benar-benar hancur cuy ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi ya, memang Tuhan Maha Pengampun cuy. Walau dosa umatnya berkarat setebal apapun, Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi ingat, yang kita hadapi di lingkungan kita sehari-hari ini itu bukanlah Tuhan.
kita berhadapan dengan manusia sesama kita. Tuhan itu untuk kita secara pribadi meminta ampun. Tapi kalau kita ingin dilayani dan dihargai dengan baik oleh lingkungan kita, maka berperilakulah sebagaimana layaknya manusia. Oke cuy, jadi langsung aja kita membahas ceritanya ya. Ini gua udah search di Google dari radartegal.com. Gadis 16 tahun digilir 17 pemuda. Berikut kronologis dan fakta-faktanya cuy ya. Bagi lu yang pemalas, lu tinggal dengarin ini gua ceritain dengan jelas dan terang cuy ya. Langsung aja. Di seorang remaja putri berusia 16 tahun di Amuntai. Wow, Amuntai ya. Digilir 17 pemuda Kamis 6 Mei lalu. Gadis Malang itu mengaku jadi korban pemerkosaan yang ironisnya salah seorang pelakunya merupakan pacar korban. Salah satunya adalah pacar korban cuy. Pacar korban. Lu bayangin. Ini laki-laki yang kayak gini, laki-laki babi yang kayak gitu ya. Babi cuy. Gua pernah dengar kata Ustadz Abdul Somad ya, laki-laki itu sifatnya adalah ayam jantan, dan gua setuju cuy ya. Dimana ayam jantan itu dia itu nggak bakalan terima ya kalau indukannya itu diganggu oleh jantan lain ya. Dia itu pasti ya, kalau mau ganggu indukannya dia harus fight dulu, sabung dulu sama dia sampai mati dulu, taruhan nyawa dilindungin. Bahkan satu jantan itu biasanya gua miara ayam ya, satu jantan itu miliki 3 bini cuy, 3 indukan ya. Dia nggak sudih berbagi ya. Yang sudih berbagi itu hanya babi cuy, yang sudih berbagi itu. Ayam jantan 2 ekor dan ayam indukan 1 ekor, lu masukin di kandangan yang sama, pasti itu ayam jantan akan bersabung sampai mati cuy untuk memperebutkan 1 indukan. Tapi babi betina 1 ekor dan babi jantannya 2 ekor, lu masukin dalam 1 kandang, digeng-beng tuh 1 babi betina cuy, dibagiin dengan sukarela, hidup harmonis. Itulah sifat babi cuy ya. Yang kayak gini nih ya, ironisnya ya, ini babi cuy. Nah lanjut ya. Kapolres HSU AKBP Arif Darmawan doang ya. Arif Darmawan mengatakan 10 dari 17 pelaku sudah berhasil ditangkap tim Jatanras Polres HSU di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tetapi hanya 9 pelaku yang namanya dirilis polisi. Ini tentunya mungkin ada alasan tertentu namanya tidak dirilis ya, mungkin masih di bawah umur ya. Peristiwa pencabulan ini dilakukan para pelaku bukan hanya sekali, tapi sudah berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang mah namanya bukan pencabulan, bukan pemerkosaan lagi ya, tapi itu udah demen namanya, udah ketagihan ya. Kalau berulang-ulang bukan hanya kemauannya dari satu pihak, kelompok laki-laki yang berjiwa-jiwa babi ini cuy ya, tapi yang perempuan itu pun yang memang udah hancur, udah mau dia, udah rasa ini, sentuh aku mas, sentuh aku. Nah udah kayak gitu tuh kira-kira, udah kegatelan juga kira-kira ya. Nah, mulai terjadi sejak April hingga Mei 2021, kata AKBP Arif Darmawan. Sebagaimana yang dikutip dari Ngopi Bareng ID, berikut ini 6 fakta remaja putri diperkosa 17 pria. Mereka biasa main TikTok bareng. Tuh, udah biasa main TikTok bareng cuy. Berarti ya memang prinsip tuh perempuan punya teman laki-laki banyak itu seperti seorang ratu. Nah memang seperti itu. Gua terus terang gua jijik sama perempuan yang memiliki prinsip kayak gitu ya. Karena bukan apa cuy ya, karena kejahatan itu terjadi selain karena memang ada niat dari si pelaku, itu juga ada kesempatan cuy. Kesempatannya itu ya berupa selalu bersama-sama tadi. Si satu perempuan ini selalu bersama-sama si 17 laki-laki itu tadi. Itu merupakan kesempatan. Dari kesempatan itulah muncul rasa ingin berbuat jahat tadi ya. Rasa ingin menggenggeng, mengentot di satu wanita tadi ya. Gua ngomong gini gua kesel cuy asli ya. Oke, untuk di bagian 1 kronologis
Ya, kronologis kejadian pencabulan terhadap remaja putri ini dilakukan pada 6 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 atau tepatnya setengah 10 malam ya, waktu Indonesia Utara mungkin ya, Wita. Saat itu korban dijemput oleh pelaku berinisial MSI dan AS di Desa Banjang, Kabupaten HSU. Sebelumnya korban dan pelaku MSI melakukan komunikasi melalui pesan WhatsApp WA. Selanjutnya korban dibawa pergi berboncengan bertiga oleh MSI dan AS. Berboncengan bertiga. Gila cuy, ini emang udah gila cuy. Berboncengan bertiga, dia perempuan cuy. Kalau laki sama laki bonceng tiga nggak apa-apa, ini perempuan. Yang jelas shit, ini fix. Ini sorry ya kalau keluarganya nonton ini ya, sorry ya. Ini menurut pendapat gua dan penilaian gua terhadap ini, gua juga melihat di lingkungan sekitar gua tahu betul cuy ya. Perempuan yang kayak gitu itu bukan perempuan yang biasa-biasa ya, itu tergolong perempuan yang nakal cuy ya. Kalau perempuan yang nggak nakal itu yang jelas rasa malunya itu masih normal cuy ya, masih seperti perempuan pada umumnya ya. Karena perempuan pada umumnya itu adalah malu cuy, malu ya. Mahkota perempuan itu malu cuy. Kalau udah bonceng tiga sama laki-laki pun ini udah gak normal nih. Perempuan rasa malunya udah gak normal sih. Udah nakal sih ini. Fix. Saat sampai di rumah AS itu, MSI dan AS melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. Perbuatan bejatnya secara bergantian. Ini perbuatan bejat, lebih tepatnya perbuatan bejatnya memang mereka bertiga sih. Perbuatan bejatnya mereka bertiga. Karena kalau ya bisa, yang jelas lu yang mendengar ini lu bisa menilai sendiri lah ya. Lu pasti mendapat gambaran cuy. Lu yang mendengarkan cerita ini dengan baik, lu mendapat gambaran seperti apa karakter ini perempuan, seperti apa karakter ini kelompok laki-laki, pasti mendapat gambaran ya. Oke, gue lanjutin aja ceritanya. Setelah bergantian ya kan tadi, akibat kejadian tersebut, paman korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres HSU guna proses lebih lanjut. Nah, di sini membuat tanda tanya lagi. Bagaimana ceritanya paman korban itu menjadi tahu? Apakah si korban itu melapor? Tapi dikatakan melapor, mengapa hal itu sudah terjadi berulang-ulang? Atau mungkin terciduk, atau mungkin digerebek, atau gimana, ini tidak ada di sini cuy ya. Hal ini berita ini masih menggantung namanya ya. Kalau gua, sifat kepo gua itu dari akar-akarnya ingin gua cari cuy, tapi oleh karena ini tidak dipaparkan dan gua cari di YouTube pun hal ini belum ada. Ya mungkin yang mereek kasus ini baru gua sih ya di YouTube. Kalau nggak percaya boleh lu cari, lu search. Gua juga soalnya udah mencari, dan yang muncul kompilasi TikTok doang. Untuk pembahasan yang kayak gini, ini baru gua cuy. Kalau nggak udah diduluin orang ya. Oke, next. Oke, untuk yang kedua, pencabulan sejak April ya. Untuk yang tadi kan kejadiannya udah di bulan Mei. Setelah usut punya usut, ternyata pencabulan sejak April. Peristiwa pencabulan ini dilakukan para pelaku bukan hanya satu kali, tapi sudah berulang-ulang. Mulai terjadi sejak April hingga Mei 2021, kata AKBP Arif Darmawan. Pelaku diamankan tanpa perlawanan. Korban yang kebetulan mengenal seluruh pelaku kemudian diajak polisi untuk memperlihatkan tempat tinggal mereka. Sebagian pelaku diamankan di rumah masing-masing masih dalam kondisi tidur dan diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya mereka dibawa ke Polres HSU hingga saat ini masih dalam proses pengembangan kasus. Berkas terbagi 5 perkara. Wow. Dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut telah dikuatkan dengan pemeriksaan aksi-aksi dan tersangka. Untuk kasusnya dibagi dalam 5 berkas. Demikian juga sejumlah barang bukti diamankan termasuk hasil visum. By the way, yang di visumnya ini yang buat gua penasaran. Ini di visumnya di bagian mana? Apa di bagian sini cuy di visumnya cuy? Atau di bagian mana ya? Mungkin ya, tapi 17 orang sih ya. Mungkin salah satunya ada yang terobsesi dengan gaya mainnya orang barat, jadi kasar empek
ngepek. Mainnya kayak gitu cuy. Ya, mungkin viral di TikTok, video korban joget-joget bareng pacar dan pelaku pemerkosaan. Gila cuy ya. Udah gila banget. Kompilasi video TikTok korban dengan para pelaku pemerkosaan viral dari beberapa video yang beredar. Korban biasa membuat konten joget-joget bareng beberapa pria dan dia menjadi satu-satunya perempuan di antara sang pacar dan belasan pria yang mengelilinginya. Hubungan korban dengan beberapa pelaku sepertinya akrab, sebab dari pembuatan video itu wajah korban tampak bahagia dan tidak sedang dalam tekanan atau ancaman. Ya memang lah dong. Kalau hubungannya nggak baik, ya nggak mungkin sampai bikin video di TikTok, ya nggak mungkin sampai kumpul-kumpul bareng, ya nggak mungkin sampai ada kesempatan buat memperkosa, buat digengbeng, buat dikentotin sampai 17 orang pria ya. Sudah gua bilang tadi, kejahatan itu bukan hanya disebabkan oleh niat dari si pelaku, tapi juga adanya kesempatan dari yang diberikan oleh si korban ya. Jadi buat siapapun ini, selalu hati-hati, selalu berwaspada ya. Yang jelas kita mencegah diri kita sendiri, kesadarannya dimulai dari diri kita agar kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat dan juga untuk tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat jahat kepada kita ya. Pemikiran kita tentang hal-hal jahat itu memang harus ada ya. Itu agar membuat kita menjadi lebih antisipasi dalam menjaga keselamatan diri kita cuy ya. Ingat, ini pesan orang tua cuy ya. Oke, dan dukung terus channel gua Hasan Official. Jangan lupa untuk subscribe cuy. Oke, I love you guys. See you next video and goodbye. Nantikan konten selanjutnya.